Welcome back at RF Channel YouTube. Dan setiap hari Senin kita sesuai dengan janji saya selalu membahas mengenai trading forex. Nah, masih ditemani dengan Om Adi Prasetya. Thank you hadir di hari ini Om Adi. Kita akan ngomong mengenai untung yang realistis dari trading. Banyak yang tanya, sebenarnya trading pakai robot ataupun kemarin kita sudah bahas yang depannya M, belakangnya. Oh iya. Aduh, tengah itu. Udah kelihatan. Kan udah selesai. Iya, udah selesai. Oke. Itu katanya nggak realistis. Sekarang lu ditantang untuk ngomong mengenai trading yang realistis tuh bagaimana hitung-hitungannya? Karena lu bilang itu nggak realistis, lu tanggung jawab sekarang nggak realistis gimana, Bos? Ayo, tanggung jawab, Om. Gimana? Jadi dari pengalaman yang di video lalu disebutin, saya jadi nyari referensi. Nyari referensi salah satu yang saya dapetin adalah lewat Catch Vision. Dia basisnya di luar sih. Dia nulis buku. Yang matanya di sini tengah. Enggak. Oh, itu Avenger. Oh iya. Vision. Oke. Jadi salah satunya di buku dia, Building Reliable Trading System, Catch Vision. Dia itu mereview 20 commodity trading advisor. Isinya salah satunya trading forex juga. Commodity trading advisor. Oke. Nah, dilihat dari jangka waktu 2005 ke 2010, dia ngelihat ini yang resmi disubmit resultnya ke Bark gitu. Nah, hasilnya apa yang dia temuin? Satu, dari 20 funds, di mana fund, jadi teman-teman mesti tahu dulu funds itu kan mereka punya dana banyak dan mereka itu nggak mungkin asal-asalan, punya analisa yang data yang lengkap juga. Nah, di mana funds ini itu mempunyai average annual return setahun ya rata-rata 27,98% setahun. 27%, anggaplah 30% setahun gitu ya. 30% setahun berarti sebulannya kira-kira 2%-an. Berarti nggak gede dong. Sebulan 2%-an. Loh, tadi kemarin lu bilang 10%, Pak. Nah, yang itu kan ujungnya margin call. Entah itu money game atau margin call. Saya nggak mau dulu, tapi itu yang kejadian sudah dibahas di video lalu. Oke. Nah, di funds ini returnnya setahun kira-kira 30%. Oke, jadi ada suatu riset di mana riset ini dilakukan berapa tahun tadi? Dari 2005 ke 2010. Oh, dalam 5 tahun ternyata rata-rata mereka itu bisa memberikan 27,98. Ini fund besar. Fund besar. Artinya kalau pencet ini mikirnya panjang. Mikirnya ya, dan punya data dan punya informasi dan punya orang dan punya duit. Cuman 27,98 US dollar. Persen. Iya, tapi 27,98 ini tentunya dengan investasi US dollar. Iya, di berbagai cross commodity, salah satunya forex pasti ada. Oke, berarti ketika kita bicara 2%, 3%-an, berarti lu mau bilang bahwa itu yang adalah yang average yang bagus. Iya, itu maksudnya performance yang baik, yang wajar. Kalau yang bisa 10% sehari ya saya nggak ngerti deh itu gimana. Dia sehari 10% tapi selanjutnya minus terus kan bisa jadi. Biasanya gini sih teman-teman, yang perlu diperhatikan ya. Semakin gede returnnya, resikonya semakin nambah. Iya. Nah, masalahnya kita tuh harus ngejaga misalnya ini return 30%, di mana drawdowns-nya tuh berapa? Nah, drawdown-nya berapa? Drawdowns-nya adalah average-nya 24%. Nih, average drawdowns. Pernah bisa membuat uang equity negatif itu 24%. Largest drawdowns. Jadi kalau gue punya uang 100 juta tuh sempat bisa kejadian sisa duit tinggal 76 juta. Iya. Ada dalam satu masa. Nah, tapi menariknya gini, Pak. Oke. Ketika mereka fund gede tuh mereka sebelumnya itu udah tahu. Saya targetnya segini, tapi saya tahu drawdown-nya juga segini. Iya, jadi equal dong. Dan squaring risk. Iya, tapi yang kejadian yang saya sering lihat, saya nggak mau nuduh siapa, yang saya sering lihat di antara teman-teman saya, mereka nggak mikir risk-nya. Mereka nggak mikir risk-nya, jadi kayak gini nih. Ini average rate-nya 27,98 dengan average maximum drawdown-nya sekitar 25%. Oh, ya udah gue nggak peduli. Yang penting gue bisa dapat return setahun 120%. Berarti dikali 4. Drawdown-nya 100%. Ya udah berarti margin call. Berarti hilang. Nah, yang perlu diperhatiin tuh juga itu. Baik. Jadi kesimpulan kita nih pada kali ini adalah kita sama-sama tidak tahulah punya
target return berapa. Tapi berdasarkan satu buku berjudul Building Reliable Trading System, di mana melihat secara average dalam 5 tahun, di mana orang adalah pasti memiliki uang, pasti memiliki tim, memiliki sistem, dan ya pasti lebih baik dari kita lah. Itu pun tidak bisa nyampe 3%. Sebulan. Sebulan. Iya. Berarti cuma 27 sekian. Tapi yang menarik adalah mereka bisa squaring terhadap risknya mereka. Drawdown-nya juga kisaran daripada profitnya. Iya. Iya, inilah namanya risk and reward yang harus terjaga dengan baik. Ya benar ya, itu pertama kita harus mempertimbangkan nggak cuma rewardnya, tapi kita mesti ukur drawdowns-nya atau risknya tuh seberapa besar. Jangan sampai kita mau reward segede-gedenya, duitnya habis. Iya sih keren, bisa dapat 10 sekian gitu. Nggak taunya uangnya bablas, berarti kan udah nggak punya kekuatan untuk kembali mengembalikan permainan ya ibaratnya. Iya, saya pernah bilang return drawdowns umumnya itu yang umum dipakai itu sekitar 20%. Dimana retail tuh tahan. Retail tuh punya lihat itu masih kuat, tapi kalau udah lebih dari situ rasanya dia sudah tidak mampu dan merasa bahwa mungkin sistemnya salah. Dan kalau drawdowns-nya makin gede, misalnya 50% misalnya, untuk balikin duit minus 50%, dia nggak untung 50% lagi supaya bisa balikin ke 100%. Dua kali lipat makin berat. Nah, di sana. Baik. Makanya orang-orang itu pada jagain, terutama fund-fund yang gede, drawdown saya itu di angka 20%. Iya, baik. Nah, hal kedua lagi yang perlu kita highlight adalah nih, dari 20 funds yang ada, 17 diantaranya punya setahun mereka rugi. Setahun mereka rugi. Oke. Nah, ini untuk ngelanjutin konsistensi yang saya bahas di video-video yang lama. Iya, bahkan mau konsisten ke apapun pas pernah bisnis. Ya pasti juga ada drawdowns, pasti mereka ada masa-masa ketika mereka turun. Terus ada lagi? Dua itu sih utamanya saya pengen highlight pada hari ini. Baik, ini gue jangan mau meng-highlight ya. Buat yang Anda pada hari ini mungkin melihat sebuah robot trading atau apapun atau sistem trading Anda, secara data kita mengatakan bahwa mungkin kita tidak bisa selalu untung. Pasti akan ada suatu yang negatif. Dan coba pikirkan apakah metode trading yang hari ini Anda gunakan untungnya berapa, tapi berapa besar risiko yang bisa terjadi di akun Anda. Itu membuat Anda bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mungkin kita nggak panjang-panjang, tapi di next-nya gue pengen tanya banyak lebih kepada si robot-robot yang ada, yaitu bagaimana menyikapi robot kita ini ketika kita rugi, ataupun trading system kita rugi, biar kita teman-teman bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari. Oke? Thank you Om Adi, thank you buat Anda semua yang sudah menyaksikan dan juga mengikuti video-video dari kita. Masih bersama dengan Okta.id. Bila Anda belum memiliki akun untuk membuka rekening Forex, Anda bisa membuka di Okta.id sebagai salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap di Indonesia. Dan jangan lupa Anda bisa akses semua video dengan lengkap dan terindeks di aplikasi MyRF sekarang juga. Download pada kolom deskripsi. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert dan Adi Prasetya. Salam investasi untuk Indonesia. Bye-bye. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id